Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 8 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari cara menggambar grafik garis lurus. Saya berharap kalian masih memahami materi tersebut dengan baik sehingga bisa digunakan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oke, seperti biasa sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, agar saya terus bisa berkarya membuat materi video pembelajaran yang lebih menarik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari masuk bab baru ya, tentang sistem persamaan linear dua variabel, atau dikenal dengan istilah SPLDV. Bersama saya, Kuko Santoso. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian SPLDV. Dan yang kedua, kalian dapat membedakan PLDV dan SPLDV. Oke, mari kita mulai saja ke bagian yang pertama. Sebelum kita ke SPLDV itu sendiri, kita ulang kembali, kita ingat kembali materi di kelas sebelumnya tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di sini saya tampilkan beberapa bentuk persamaan linear satu variabel atau PLSV seperti ini. Ada M plus 5 sama dengan 2, kemudian 3 min 2N sama dengan 10, 5A sama dengan A min 8, B per 3 sama dengan 12. Nah, dari beberapa bentuk ini, coba kalian amati. Ada berapa variabel yang digunakan dalam persamaan tersebut? Oke, tepat ya, ada satu variabel saja. Kita lihat di nomor 1, ini variabel yang digunakan adalah M ya. Hanya satu saja, yaitu M. Nomor 2, oke sebentar. Oke. Nomor 1 tadi ini ada satu variabel yang digunakan yaitu M. Nomor 2, ini variabel yang digunakan juga ada satu saja yaitu N ya. Ada satu variabel yaitu N. Nomor 3, ini bukan dua variabel. Terlihat seperti dua variabel, tapi sesungguhnya yang digunakan adalah satu variabel saja yaitu variabel A. Kebetulan di ruas kiri ada A dan di ruas kanan juga ada A. Namun variabel yang digunakan tetap satu ya, yaitu A. Kemudian nomor 4, ini variabel yang digunakan juga satu saja, yaitu B. Nah, karena ada satu variabel saja yang digunakan dan persamaan tersebut menggunakan tanda sama dengan, maka bentuk seperti ini dikenal dengan sebutan PLSV atau persamaan linear satu variabel. Oke, paham anak-anak? Kita ulang kembali ini ya. Dengan demikian, PLSV merupakan persamaan yang memiliki satu variabel berpangkat 1 ya. Lebih ditekan lagi di sini variabelnya berpangkat 1 ya, tidak kuadrat ataupun pangkat 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke tayangan berikutnya. PLDV atau persamaan linear dua variabel. Kita lihat beberapa bentuknya. Yang pertama ada A plus B sama dengan 9. Kemudian 2P min 3Q sama dengan 8, 3M min 5N min 13 sama dengan 0, kemudian A per 2 ditambah B per 3 sama dengan 6. Mari kita cermati satu persatu. Pada bentuk yang pertama, ada berapa variabel yang digunakan anak? Ya, ada dua ya, ini ada dua variabel yang berbeda yaitu A dan B. Kemudian nomor kedua, ada berapa variabel yang digunakan? Dua juga ya, yaitu huruf P dan huruf Q. Harus berbeda variabelnya. Kemudian nomor 3, ya otomatis ini ada dua variabel yang digunakan ya, yaitu variabel M dan variabel N. Kemudian yang nomor 4, ini juga ada dua variabel yang digunakan. Kebetulan variabelnya sebagai pembilang di sini ya, bukan sebagai penyebut, yaitu variabel A dan variabel B. Dari keempat bentuk ini, ternyata mereka menggunakan dua variabel yang berbeda.
dan memiliki tanda sama dengan ya. Nah, oleh karena itu bentuk-bentuk seperti ini itu dikenal sebagai persamaan linear dua variabel atau PLDV. Dengan demikian dapat kita buat catatan bahwasanya PLDV merupakan persamaan yang memiliki dua variabel berpangkat satu. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke SPLDV. Untuk mengilustrasikan SPLDV, saya punya dua PLDV. Yang pertama, saya punya bentuk A plus B sama dengan 5 ya. Kemudian bentuk yang kedua, saya punya 2A min B sama dengan 7. Nah, di sini di samping kedua PLDV ini saya tuliskan beberapa nilai A dan B yang memenuhi persamaan tersebut. Sebagai contoh ini pada persamaan pertama, A tambah B sama dengan 5. Nah, nilai A dan B berapa saja sih yang dapat memenuhi? Yang pertama ini ada angka 1 dan 4. Artinya apa? A-nya 1, B-nya 4 ya. Kita cek di sini. A-nya diganti 1, B-nya diganti 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, ternyata memenuhi. Berarti 1,4 memenuhi, artinya 1,4 merupakan penyelesaian dari PLDV tersebut. Kemudian ada lagi nggak selain 1 dan 4? Ternyata masih ada, yaitu 2,3. A-nya 2, B-nya 3, memenuhi juga. Kemudian ada lagi 3 dan 2 ya, A-nya 3, B-nya 2, ini juga memenuhi. 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan yang terakhir ada 4,1. 4 itu A-nya, 1 adalah B-nya, 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, ini kebetulan saya batasi di bilangan positif ya. Kalau di bilangan negatif pasti pilihannya lebih banyak lagi. Saya coba batasi di bilangan yang positif dulu. Ternyata nilai A dan B yang memenuhi untuk PLDV yang pertama ini ada 4 pasang ya. Oke, kita lanjut ke PLDV yang kedua ini, 2A min B sama dengan 7. Nah, nilai A dan B berapa saja yang memenuhi? Yang pertama ada 5,3. A-nya 5, B-nya 3 ya. 2 kali 5, 10, dikurangi 3 sama dengan 7 memenuhi. Kemudian ada lagi 4,1 ya. A-nya 4, B-nya 1. 2 kali 4, 8, dikurang 1, ketemu 7. Berarti ada 2 pasang nilai A dan B yang memenuhi PLDV yang kedua. Oke, sekarang kalau kita cari dari 2 PLDV ini, adakah penyelesaian yang sama untuk kedua PLDV tersebut? Kita cari. Ya, ada berapa anak-anak? Ternyata didapatkan satu pasang yang sama, yaitu 4,1 ya. Ini 4,1 di atas ada, 4,1 di bawah juga ada. Terdapat penyelesaian yang memenuhi kedua PLDV sekaligus, yaitu 4,1 ya. Ini 4,1 sama ya. Kedua penyelesaian ini ternyata memenuhi untuk PLDV yang pertama dan yang kedua. Nah, karena terdapat penyelesaian yang sama untuk dua PLDV, maka bentuk dua PLDV ini dapat membentuk SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Dengan demikian dapat kita katakan bahwasanya SPLDV artinya suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua PLDV atau lebih. Ingat ya, bisa 2 atau lebih, minimal 2, dengan catatan yang memiliki penyelesaian yang sama. Oke, bisa dipahami ya. Jadi beberapa PLDV kalau mereka memiliki penyelesaian yang sama, bisa mereka membentuk SPLDV. Tapi kalau tidak bisa. Syaratnya itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Good, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih beda dari PLDV dan SPLDV? Kita bahas dalam tabel berikut. Ke yang pertama untuk PLDV, dia terdiri dari satu persamaan saja. Sementara SPLDV itu terdiri dari minimal 2 persamaan ya. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, untuk penyelesaian dalam PLDV ini berlaku untuk persamaan tersebut. Jadi hanya berlaku untuk satu persamaan saja. Sementara SPLDV, ya penyelesaiannya berarti berlaku untuk semua persamaan yang menyusun SPLDV tersebut, minimal 2 persamaan. Kemudian yang ketiga, PLDV itu memiliki banyak penyelesaian. Nah, tadi contohnya di slide sebelum ini, untuk persamaan yang pertama ada 4 pasang penyelesaian ya. Jadi penyelesaiannya banyak, memiliki banyak penyelesaian.
Sementara untuk SPLDV, nah ini hanya ada satu penyelesaian yang memenuhi beberapa persamaan tersebut, atau dapat dikatakan hanya memiliki satu penyelesaian tunggal. Itu anak-anak ya, perbedaan antara PLDV dan SPLDV. Kita lanjut sekarang contoh ya. Saya akan sajikan beberapa contoh SPLDV dan bukan SPLDV. Yang pertama untuk contoh SPLDV, ini ada M tambah N sama dengan 4 dan M min N sama dengan 2. Ini kedua variabelnya sama ya, M dan N, kemudian mereka memiliki penyelesaian yang sama. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya ini, P plus Q plus 5 sama dengan 0 dan 2P min Q min 8 sama dengan 0. Ini bisa membentuk SPLDV. Kenapa? Karena variabelnya sama ya, P dan Q. Untuk penyelesaiannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini kita cukup pada membedakan mana SPLDV dan bukan SPLDV. Sekilas dari bentuk variabel yang digunakan ini bisa membentuk SPLDV karena sama variabelnya ya, P dan Q. Kemudian yang ketiga, X sama dengan Y tambah 2 dan 2X sama dengan 3Y plus 2. Ini juga sama variabel yang digunakan yaitu X dan Y. Jadi kemungkinan mereka bisa membentuk SPLDV. Kemudian yang keempat, nah ini bentuknya pecahan ya, 2/3X ditambah setengah Y sama dengan 5 dan 1/6X min 3/2Y sama dengan negatif 2. Walaupun bentuknya pecahan, mereka bisa membentuk SPLDV selama variabelnya merupakan pembilang ya, bukan penyebut. Kalau penyebut nanti dia bisa menjadi tidak linear lagi nanti. Oke, ini kebetulan sama variabel yang digunakan yaitu X dan Y. Berikutnya untuk contoh yang bukan SPLDV. Yang pertama, A tambah B sama dengan 4 dan 2A tambah C sama dengan 5. Nah, kenapa ini bukan SPLDV anak-anak? Ya, karena variabel yang digunakan adalah berbeda. Yang pertama ini A sama B, yang kedua A dan C, jadi tidak sama. Dan yang kedua, P kuadrat plus Q sama dengan 5 dan 2P plus 3Q sama dengan 7. Kira-kira apa alasan ini? Kenapa bukan SPLDV? Ya, karena ada bentuk kuadratnya ya. Salah satu ini kuadrat, ini bukan persamaan linear ini persamaan kuadrat. Yang ketiga, 2M plus M sama dengan 6 dan M min 2M sama dengan negatif 2. Ada yang tahu kenapa ini bukan SPLDV? Iya, kalau kalian kurang cermat pasti menganggapnya ini sebagai persamaan linear dua variabel ya. Tapi sesungguhnya ini adalah PLSV. Kenapa? Karena variabelnya hanya ada satu, yaitu M saja. Ini terlihat seperti ada dua, tapi bukan itu ya. Ini PLSV bukan PLDV. Kemudian yang keempat, nah ini 4/X tambah 9/Y sama dengan 5 dan 8/X min 6/Y sama dengan 1. Nah ini bentuknya pecahan, kemudian variabelnya yang digunakan sama, tapi mereka penyebut ya. Jadi tidak bisa menjadi SPLDV. Oke, itu anak-anak ya. Contoh SPLDV dan bukan SPLDV. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, demikian ya untuk materi pertemuan pada hari ini. Untuk selanjutnya, setelah kalian mengakses video ini untuk melatih kemampuan kalian, silakan masuk kembali ke e-learning madrasah, kemudian akses menu CPT. Saya sudah memposting beberapa latihan soal untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah ada di video ini. Selamat mengerjakan dengan sungguh-sungguh anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya dengan tuntas dan maksimal. Sampai ketemu di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.